Dalam hal kategori pelajaran atau keilmuan khawarikul adat, ini ada kontroversi dalam hal mempelajarinya. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang, yang konon katanya haram belajar khawarikul adat. Karena itu bukan bagian daripada syariat. Nah, dan kita jawab, Anda benar. Iya, Anda benar. Khawarikul adat itu bukan bagian daripada syariat. Tapi kuatnya syariat itu salah satunya adalah adanya pada pemegang syariat tersebut adalah khawarikul adat. Pernah kita maknai hal tersebut, yakni tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa diperintahkan belajar tentang khawarikul adat kepada Nabi Khidir. Nabi Musa sebagai Nabi syariat, Nabi yang berkalam langsung dengan Allah melalui wahyu, Nabi pertama yang mendapatkan kitab, benar? Ya. Tapi hal tersebut ternyata tidak menjadikan pribadi Nabi Musa ini mengetahui tentang hal-hal yang bersifat khawarikul adat. Apa sih khawarikul adat? Ya, dimaknai al-khawarik itu kata jamak dari kata khorik. Khoriknya sendiri diartikan secara bahasa yaitu dengan diartikan menembus atau melubangi atau mengoyak. Secara istilah, ya, secara istilah bahwa yang namanya khorik itu adalah suatu yang mengada-ngada, suatu yang bersifat atau berkarakter atau perbuatannya itu adalah kebohongan. Ya. Dan dimaknai bahwa hal tersebut adalah mengada-ada ataupun suatu kebohongan itu dalam lingkup akal. Ya, dalam lingkup akal manusia. Bahwa manusia itu setidaknya memiliki 3 kesimpulan dalam hal akal. Ya, ada juga yang membahasnya tentang hal ilmu mantek sampai kepada 5 ada. Kita ambil 3 yang mudah. Bahwa akal itu mengacu kepada pemahaman setuju dan juga tidak setuju. Dan ada juga ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Atau dimaknai akal ini bisa memahami tentang hal perkara yang sebenarnya atau yang wajib, juga hal yang kedua adalah perkara yang mustahil yang ditolak oleh akal dan juga yang dibolehkan oleh akal. Ya. Dalam hal perkara yang diwajib misalkan yaitu tentang hal api. Ya. Bahwa api itu wajib panas. Dan semua akal ini meyakini bahwa api itu harus panas. Jika tidak panas ya bukan api. Ya, dengan sifat yang membakar, ya, menghanguskan. Lah ini api. Kan begitu? Secara akal itu pasti setuju bahwa api adalah membakar dan panas. Secara mustahil, secara akal tidak setuju, ya jelas masa sih api dingin, masa sih api adem, masa sih api seger, ya dibakar kok seger, ya lihat rumah kebakaran seger banget deh, ya ini akalnya gimana kan begitu, ya logika secara akal, secara akli bahwa api adalah mustahil dingin. Nah secara yang ketiga, secara hukum boleh atau hukum jaiz akli sah-sah saja. Kenapa tidak api dingin? Kan begitu. Faktanya, ya, yang gampang saja wis, ya. Para pesulap, mereka bisa jalan di atas api ya judulnya. Ya, bisa berjalan di atas api, ya. Bara buat mandi, pakai gayung tuh. Ya, bahkan bara ditelen. Tuh mereka nggak apa-apa. Oh, tapi kerasanya panas enggak? Enggak, biasa aja katanya. Berarti kan nggak kerasa apa-apa. Oh, secara akal kan nggak mungkin. Kan begitu. Tapi ada hukum jaiz secara akal bahwa api boleh dingin. Kan begitu. Dikarenakan adanya peristiwa yang dimaknai dengan khawarikul adat di situ. Termasuk Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Ya,
Dan api diperintahkan oleh Allah, wahai api jadilah dingin. Apinya kan tetap api, menyala. Kan begitu. Dan orang lain terasa panas, mereka menghindar. Tapi Nabi Ibrahim di situ merasa sejuk. Karena si api dingin. Yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, api dingin. Karena api diperintah oleh Allah agar menjadi dingin. Jadi bisanya api panas itu dikarenakan perintah Allah. Ya. Dan Allah memerintahkan, api cukup hari ini lu dingin. Ya sah-sah saja, boleh gitu loh. Paham? Ya, nah, dimaknai jadi secara khawarik berarti ini hal-hal peristiwa-peristiwa yang memang di luar akal kita. Ya. Dimaknai dengan hal menembus, dimaknai dengan hal merusak adat kebiasaan. Jadi ketika yang biasa, nah kita itu sudah berada di level yang luar biasa, lebih daripada kebiasaan pemahaman kita. Ya. Terus kenapa sih harus ada khawariqul adat atau khariqul adat? Ya. Dimaknai dalam hal kisah Nabi Musa juga, dalam hal Nabi Khidir, ya, bahwa ketika mereka menaiki perahu, ya, bermaksud untuk menyeberang. Tuh, naik perahu tuh. Lah tiba-tiba Nabi Khidir melubangi perahu. Nabi Musa protes. Ya, dengan mengatakan di Al-Kahfi 71, ya, qala Musa berkata, akharaqtaha litughriqa ahlaha. Kenapa engkau wahai Khidir kok melubangi? Ya. Khorok di sini. Mengapa engkau melubangi perahu tersebut? Apakah engkau bermaksud untuk menenggelamkan ahlahanya atau para penumpangnya? Nah, Nabi Khidir kan berbuat seperti itu dikarenakan adanya khawariqul adat. Begitu naik perahu sudah mulai kerasa nih. Ya, sudah mulai kerasa nih, kereteg ati jadi bukti. Ya. Waspada sepermana tinggal nih, weru ning sedurunge winara. Nabi Khidir dapat merasakan ketika naik perahu bahwa perahu ini bakalnya akan diambil alih atau akan dicuri oleh mereka penguasa atau sebutlah perampok lah, yang memang penguasa yang doyan pada perahu. Ya, dilubangilah si perahu tersebut. Dan yang terjadi, iya, ya, begitu penumpang kocar kacir pada naik semuanya, datanglah serombongan orang-orang jahat yang memang menyita, mengambil, mencuri perahu-perahu yang ada di dermaga itu. Terkecuali perahu yang ditumpangi itu yang bolong, ditinggal. Hanya satu perahu itu yang nggak diambil. Paham? Paham. Ya. Nah, ini Nabi Musa, Nabi syariat. Ketika diajarkan khawariqul adat, ya, yang memang Nabi Khidir nggak langsung menjelaskan. Lah, secara syariat jelas batal, secara syariat jelas menyalahi. Memang benar. Tapi begitu dijelaskan oleh Nabi Khidir, masih di Al-Kahfi, yaitu ayat yang ke-82, wa ma fa'altuhu an amri, bahwa apapun tadi yang aku perbuat bukanlah atas kemauanku, bukan atas perintahku sendiri. Jadi sekalipun Nabi Khidir ada pada dirinya keilmuan khawariqul adat, bukan berarti Nabi Khidir mengedepankan hawa nafsu. Ya, bukan berarti mengedepankan manteng. Ya, bukan berarti mengedepankan khatir gerak hati, bukan. Tapi ada yang memerintahkan. Ya tetap bahwa itu adalah ilmu karsa kuasa Allah. Nabi Khidir tuh orang soleh bukan sih? Soleh ya. Sehingga kontaknya cepat, kan begitu? Koneksinya dengan keilmuan Allah cepat, kan begitu? Lah kita soleh aja baru kan begitu? Atau rada-rada bahkan nggak soleh. Tuh, kita apa dia? Dia kayaknya ya. Loh, iya kan. Tiba-tiba hanya bisa manteng, bisa baca kunci, bisa baca asma, tuh bisa merasakan berbuat. Yang akhirnya ujung-ujungnya merugikan orang lain. Katanya
Orang disuruh ilmu begitu, kata ilmunya begitu, ilmu yang mana Anda? Modalnya apa? Soleh enggak? Kan begitu. Nah, jadi tadi di awal dimaknai memang syariat itu jauh hubungannya dengan khawarikul adat. Gitu loh. Tapi di mana dalam hal bersyariat harus berkhawarikul adat. Juga sebaliknya, dalam hal kita berkhawarikul adat yang tadinya begajulan, ya, kemudian taslim, ya, memiliki kemampuan secara khawarik lil adati, maka dituntut untuk berbuat taat. Paham ya?